Kali ini aku bikin cake tanpa tepung terigu atau gluten free cake yang rasa keju. Ini rasanya ngeju banget, harum banget, aroma kejunya juga kerasa. Dan ini tuh lembut, kempus, fluffy kayak kapas walaupun tanpa tepung terigu. Penasaran yuk kita bikin. Hai semua, balik lagi di channel NIM, Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin sifon keju gluten free atau cake tanpa tepung terigu. Di sini aku pakai 4 butir telur yang dipisahkan kuning dan putihnya. Bagian putihnya pastiin nggak kena kuning telur sedikit pun, kena air atau kena bahan lainnya ya. Di sini kuning telurnya setelah di mixing aku mau tambahin dengan susu cair dan minyak. Kemudian aku juga tambahin pasta vanila. Ini perlu sih, jadi kayaknya aroma bersatu dengan kejunya tuh jadi enak banget aromanya. Kemudian ini di mix rata, lalu kemudian aku mau tambahin di sini pengganti tepung terigunya yaitu tepung beras. Aku pakai tepung beras rose bran ya. Kemudian sambil diayak atau enggak pun enggak apa-apa sih. Diaduk rata, lalu kemudian tambahkan keju cheddar yang diparut, tapi parutnya tuh nggak ditekan gitu. Jadi kayak halus gitu marutnya, nggak usah ditekan biar hasil parutannya lebih halus. Jadi saat dipanggang nanti harapannya dia lebih melted atau lebih menyatu dengan adonannya gitu. Nah ini banyaknya sebenarnya bisa disesuaikan dengan selera, tapi kayaknya segini cukup sih menurut aku, jadi udah berasa kejunya. Lalu kemudian diaduk rata dan sisihkan di wadah lain. Aku mau mixing putih telurnya 4 butir tadi, kita mixing bersama dengan air jeruk nipis. Nah air jeruk nipisnya ini bisa diganti dengan air jeruk lemon atau cream of tartar sekitar 1/4 sendok teh. Untuk banyaknya air jeruk nipisnya sebenarnya aku nggak pernah taker sih, dikira-kira aja sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh deh. Lalu kemudian tambahkan dengan gula pasir. Di sini gula pasirnya masukannya bertahap seperti ini, jadi jangan langsung blek masuk semua, tapi kira-kira 3 tahap pencampuran sedikit-sedikit sambil di mix menggunakan kecepatan paling rendah aja dulu. Kita mixing sampai dia lebih stiff peak atau kira-kira tengah-tengah deh, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lembut juga. Lalu ini durasi waktu juga aku nggak tahu, nggak pernah ngitung, tapi pastiin aja nanti kalau teksturnya udah terlihat seperti shiny dan terlihat lebih padat dan membentuk jambul sedikit meruncing, menurut aku itu udah cukup. Nah ini kita mixing menggunakan kecepatan rendah, paling rendah, dan kecepatan sedang aja, jangan sampai menggunakan kecepatan tinggi agar nanti saat cake mengembang nggak mudah kempes lagi. Nah kira-kira kurang lebih kayak gini menurut aku ini udah cukup. Baru kemudian tinggal siap untuk kita campurkan ke adonan kejunya. Jangan lupa ya, oven sudah harus dipanaskan 10 atau 15 menit sebelum loyang cake-nya masuk. Nah, di sini kita siap untuk mencampurkannya, bertahap juga, nyampurinnya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit, kira-kira 3 tahap pencampuran, dan ngaduknya pun pelan-pelan aja, jangan sampai over mixing. Kalau over mixing nanti dia cenderung lebih encer banget sih gitu. Ini pelan-pelan aja ngaduknya, masih menggunakan balon whisk. Kalau mau pakai spatula aja juga nggak apa-apa. Di akhir juga aku tetap pakai spatula, biar ngangkat adonan bagian bawahnya supaya benar-benar keangkat dan keaduk, nggak ada yang kepisah dari putih telurnya, supaya cake-nya lebih halus saja. Lalu kemudian setelah ini rata semua, nanti siap untuk kita panggang ya. Jangan lupa ya, oven sudah harus dipanaskan. Kita set aja di suhu 175 derajat api atas bawah. Kemudian siapkan juga loyangnya. Loyang bongkar pasang khas sifon, size-nya sekitar 18 cm. Itu udah cukup sih untuk telur 4. Lalu kemudian ini setelah rata semua, aku tetap ngaduk pakai spatula ya. Ini aku ganti pakai spatula. Lalu setelah rata, tinggal kita tuang ke loyangnya. Nah ini kenapa menggunakan loyang bongkar pasang khas sifon, karena ini tuh kan kita mau dapetin cake yang tinggi ya. Kalau dapetin cake yang tinggi tuh cake-nya harus nempel di loyangnya. Nah itu makanya loyangnya nggak boleh dioles apapun. Nah karena nggak dioles apapun itu jadi ngeluarinnya tuh kan susah. Nah kenapa itu harus perlu loyang bongkar pasang kayak gitu. Kecuali mau dipotong langsung dari loyangnya sih ya nggak apa-apa juga. Nah ini udah aku tuang dan di bawahnya aku alasin supaya minim rembes-rembes aja, karena ini kan loyang bongkar pasang ya. Lalu kemudian setelah dituang, aku hentakkan beberapa kali untuk ngeluarin kemungkinan udara yang terperangkap di dalam adonan supaya cake-nya nggak bolong-bolong banget. Lalu ini siap untuk dipanggang. Di awal aku set suhu 175 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 15 menit aja. Lalu kemudian aku turunkan suhunya. Setelah dia mengembang, aku turunkan suhunya di suhu 100 sampai 120 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 90 menit. Pastiin sesuaikan aja dengan oven masing-masing, karena biasanya beda oven pasti beda karakternya. Lalu setelah itu, setelah matang, baru kita keluarkan dari
loyangnya, dari ovennya dan dihentakkan sekali, lalu kemudian dibalikan seperti ini sampai dia adem, kira-kira 1 jaman deh. Lalu baru kemudian kita keluarkan dari loyangnya. Untuk proses mengeluarkannya itu sesuai dengan keterampilan tangan teman-teman semua, tapi kalau aku dengan cara pencet-pencet seperti ini udah biasa, dan ini nggak bikin cake-nya kempes. Tapi kalau mau pakai pisau aja disisir bagian pinggiran menggunakan pisau itu boleh juga sih. Yang penting cake-nya keluar dengan selamat aja. Lalu kemudian setelah keluar seperti ini tinggal kita potong-potong aja. Ini tuh kempus tinggi, enak, fluffy dan rasa kejunya kerasa, tapi aroma vanilla dan keju berpadu tuh jadi enak banget. Dan ini setelah dipotong-potong bisa kita lihat hasilnya ya. Dan bagian atasnya tuh jangan lupa dikasih topping keju. Tadi aku nggak sempat ke-shoot saat ngasih topping kejunya, tapi aku kasih topping keju. Ini opsional sih, boleh enggak boleh iya, karena rasa kejunya udah dapet banget dari cake-nya kan. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar punya ide variasi gluten free apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikut ya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.